ini adalah webinar pertama juara setelah Ramadan. Nah, pada pagi hari ini kita memang pakai webinar, jadi memang teman-teman nanti bisa berinteraksi dengan kami di kolom chat ya, ada kolom chat di situ, terus kemudian kalau nanti ada yang ingin bertanya, ada di kolom Q&A. Q&A ada sebelahnya tuh di bawah ya, terus nanti kemudian kalau kita butuhkan untuk berpartisipasi, raise hand aja atau chat, dan kemudian saya nanti akan angkat teman-teman jadi panelis sehingga bisa muncul kameranya di sini atau mungkin suaranya akan muncul di sini. Siap ya? Ya, oke. Pada pagi hari ini, tema kita apa sih? Ya, karena kita setelah mudik, setelah kita lebaran, setelah kita menghabiskan THR ya hari ini, dan hari ini kita akan bahas bagaimana memulihkan kembali hati dan juga isi kantong kita di acara webinar pada pagi hari ini. Ya, kita langsung aja masuk. Tapi sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu dengan juara dan juga dengan saya. Ya, sebelum masuk, saya mau kasih technical disclaimer dulu. Karena acara kita dilakukan secara online, mungkin ini tergantung sekali sama kualitas koneksi internet di rumah saya, di tempat saya, ataupun di tempatnya teman-teman semua nih, teman sobat juara. Dan kualitas penerimaan data ini sangat tergantung sama keadaan jaringan. Dan nanti kalau ternyata ada jaringan yang kurang baik, atau mungkin saya putus di tengah jalan, ya teman-teman nggak perlu khawatir, nanti bisa balik kembali ya. Sebentar, ini kamera saya nggak muncul ya. Oh, oke, muncul ya. Ya, nah dan jadi nggak perlu khawatir, kita akan balik lagi di link yang sama. Bismillah, mudah-mudahan semuanya lancar, tidak ada kendala di internet sama sekali. Yuk. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Tapi sebelum sayang-sayangan, kita kenal-kenalan dulu. Banyak sekali yang sudah hadir pada pagi hari ini. Nanti kita kenalan satu-satu. Nggak mungkin ya. Tapi saya yakin semua teman-teman sudah kenal sama juara. Ya. Dan saya, Vera Trisyana, dan saya ini nggak sendiri sebenarnya. Saya adalah couple financial advisor. Jadi saya couple family dengan suami saya Gusnul pribadi. Nah, Pak Gusnul hari ini nggak muncul memang, tapi nanti mungkin beliau akan muncul di seri-seri lainnya di webinarnya juara. Nah, kami sudah 15 tahun berdua ini di financial services dan kami sudah menangani hampir dari 500 klien personal. Dan kenapa kita hadir berdua kalau menghadapi klien? Karena pastinya kalau klien itu kan biasanya apalagi keuangan keluarga ya, ada suami, ada istri, di mana suami ini biasanya penuh dengan logika-logikanya, sedangkan istri penuh dengan perasaan-perasaannya. Perasaan duitnya masih banyak deh, tapi kok udah habis ya? Suaminya bilang, harusnya kan kamu, logikanya kan kamu harusnya cukup dengan 50.000 per bulan. Loh, 50.000 per bulan. Ya, itulah suami ya. Nah, karena kami harus hadir berdua dan harus memahami, maka muncullah kita berdua hadir bersama klien-klien kita. Dan itulah saya dan suami saya. Mudah-mudahan pagi hari ini, walaupun saya hadir sendiri, bisa membantu sahabat sobat juara semua di sini untuk menata kembali keuangannya ya selepas Lebaran. Nah, di sini, ketika saldo tabungan pindah ke saldo timbangan, wah gimana caranya saldo tabungan pindah ke saldo timbangan? Tadinya kita mungkin 2 tahun kemarin kita tidak melakukan mudik atau mungkin kita tidak jor-joran dalam Lebaran, tapi kali ini kayaknya semua banyak balas dendam ya. Jadi semua dilakukan effort dikeluarkan untuk pulang kampung, sehingga ternyata di sini perputaran uang selama libur Lebaran ini diprediksi hampir 42 triliun. Wow, banyak banget ya. Dan coba kita cek, 42 triliun itu untuk apa sih? Kebanyakan kita spending pada saat Lebaran itu urusannya kalau enggak traveling, jalan-jalan, makan-makan, kasih-kasih saudara gitu ya. Dan berakhir biasanya di perut tuh. Jadi wajar ya kalau saldo tabungannya pindah ke saldo timbangan. Nah, di sini ada yang sudah berangsur-angsur pulih timbangannya.
dan saldo tabungannya sudah berangsur-angsur pulih, boleh dong ditulis di kolom chat ya. Tapi kalau yang setuju sama saya bahwa Lebaran kali ini sangat berbeda dengan Lebaran-Lebaran kemarin, boleh tolong ditulis di kolom chat pakai SSS. Yuk, saya mau cek dulu nih. S aja, S. Setuju. Iya. Yuk, boleh dong. Oke, thank you banget nih. Ada Mas Bagus, ada Ibu Rika, ada Muhammad Ramdhani, ada siapa lagi ya? Yuk, boleh dong ditulis di kolom chat S aja. Tanda teman-teman tuh ada di sekitar gadgetnya. Oke, thank you Febri. Ini Mbak, Mas, Kakak. Nah, oh Mas Febri, thank you. Ya, kita setuju banget bahwa setelah kita lewati ini semua ya, saatnya kita masuk ke bulan Syawal ya. Kalau di dalam Islam itu Syawal itu adalah pertumbuhan atau perbaikan atau mungkin perbaikan atau satu hal yang baru, lembaran baru yang perlu peningkatan ya. Termasuk peningkatan saldo nih. Kita harus ada peningkatan saldo di bulan Syawal ini. Ya, saya akan kasih tips sebelum kita mulai ke metodenya. Yang pertama nih, oke, Kak Vera kita udah ambiar banget nih di Lebaran kali ini ya, udah habis. Yuk, yang pertama, catat dan hitung dulu nih. Kira-kira yang kemarin tuh habisnya untuk apa sih? Pengeluaran ekstra yang paling banyak pas Lebaran kemarin tuh apa? Yuk, ambil kertasnya, bawa pulpennya, tulis apa saja pengeluaran ekstra kemarin. Seperti ngasih orang tua, ya pastilah kalau ngasih orang tua ya, beli hampers lebaran, terus kemudian mudik, beli tiket pesawat, beli mobil baru, loh, beli bensin karena Pertamax naik ya, ditulis tol juga naik, semuanya ditulis ya, dan ternyata banyak sekali dari kita yang memanfaatkan liburan Lebaran kemarin, bukan hanya untuk Lebaran, tapi juga mampirlah di resort-resort, di villa-villa, di hotel-hotel untuk liburan bersama keluarga. Nggak ada yang salah, semuanya benar. Yang salah adalah ketika kita tidak melakukan pemulihan setelah kita menghabiskan semua pengeluaran itu. Ya, yuk catat dulu nih, kira-kira berapa sih pengeluaran ekstranya? Sudah? Sudah dicatat semua? Oke. Bagi THR-nya banyak. Oh iya, ini Mbak Yu Putri nih. Wah, bagi THR-nya banyak ya Mbak ya. Ya, ponakannya pasti banyak banget nih Mbak Putri ini. Nah, selamat pagi Mbak Alzeta Putri. Iya. Yuk, sudah? Sudah dihitung? Kalau sudah dihitung, nah, itu baru pengeluaran. Sekarang ada juga nih dari Lebaran kemarin yang meninggalkan luka. Bukan luka hati ya, tapi luka dalam dompet. Alias karena dompetnya udah minus, akhirnya ambil hutang. Entah KTA atau mungkin pakai gesek kartu kredit. Yuk, jika ada hutang, prioritaskan tulis hutangnya berapa selama pengeluaran ekstra kemarin dan prioritaskan untuk melakukan pelunasan. Itu dulu. Kita obati dulu lukanya sebelum kita melakukan pertumbuhan pada dompet kita. Oke, setelah kita tahu pengeluaran ekstranya berapa, hutangnya berapa nih ya, sisa lukanya kemarin berapa. Sekarang kita buat anggaran darurat sementara. Kok sementara sih? Ya, karena sekarang kondisinya mungkin buat teman-teman yang kondisinya hari ini belum stabil, masih ada luka-luka lama nih, luka-luka Lebaran kemarin, ya, yuk kita buat anggaran darurat sementara nih, ya. Contoh, berdua suami istri atau mungkin sama anggota keluarga yang lain kita sepakat, untuk beberapa bulan ini atau 1 bulan ke depan kita sepakat, yuk kan kemarin kita udah makan rendang kebanyakan nih, mungkin saatnya kita diet, sambil diet kita makannya tahu tempe sayur ya, itu akan mengurangi sedikit belanja bulanan. Yang kemarin kita udah jajan kebanyakan, saatnya sekarang kita nggak ada lagi order makanan online, kita masak sendiri. Atau kita bilang, kan kemarin kita udah puas-puas jalannya, untuk 2 minggu atau 3 minggu ini, nggak ada lagi ya, weekend itu jalan-jalan keluar, atau mungkin pergi nonton, atau mungkin ke mall ya. Kenapa? Karena kita simpan uang ini untuk memenuhi
kebutuhan yang kemarin, menutupi kebutuhan yang kemarin, dan membuat anggaran darurat sementara. Yuk kita kesepakatan. Atau mungkin buat teman-teman yang sendiri nih, Kak, aku sendiri nih Kak, nggak punya keluarga, ya udahlah. Kalau sendiri, yuk mulai berazam itu apa ya? Meniatkan sesuatu yang baik. Aku hari ini nggak mau dulu nih seminggu ke satu sebulan ke depan nggak mau dulu jajan boba atau beli kopi-kopi yang ini pakai cukup kopi saset aja, gitu ya. Sudah? Kalau sudah next ya. Tetapi kalau sudah melakukan itu semua, jangan pernah tergoda untuk melakukan atau belanja-belanja barang yang tidak diperlukan. Contohnya nih, karena kita kebanyakan scrolling Instagram, sosial media, ada barang lucu, ih lucu nih, kayaknya aku mau nih, langsung tergoda dan karena nggak ada cash, pakai kartu kredit atau pakai pay later, jangan sampai ya. Oke, dan pastinya tetaplah kita sisihkan untuk dana darurat yang sifatnya memang direncanakan. Atau mungkin pada saat kemarin, pada saat kita lebaran dan mudik kemarin, kita pakai dana-dana darurat kita. Ya, dan darurat yang kita siapkan, kepake deh tuh ya. Mumpung lebaran, kapan lagi nih kita kumpul bersama keluarga. Oke, nah sekarang saatnya menutupi dana darurat tersebut. Dan juga mungkin ada yang menggunakan tabungan-tabungan buat tujuan finansial seperti punya tabungan pendidikan anak kepake dulu dipinjam nih buat lebaran. Ada juga seperti itu ya. Oke, tapi yang paling penting dari itu semua bukanlah tentang hasil, tapi bagaimana kita membentuk mindset kita. Jadi pada saat setelah lebaran ini kita buat mindset baru. Itu yang paling penting, bagaimana kita melakukan treatment kepada kantong kita, pada keuangan kita setelah Ramadan ini agar tahun depan, Ramadan tahun depan, Lebaran tahun depan, liburan tahun depan, teman-teman bisa tetap enjoy Lebaran, enjoy liburan, dan juga tetap bisa memenuhi semua kebutuhan. Dan pada saat Syawal seperti ini setelah Lebaran kita lukanya nggak dalam-dalam banget, atau mungkin tidak ada luka dalam kantong kita karena semua sudah dianggarkan. Iya, benar banget. Yang kita perlukan adalah mindset yang baru bagaimana ngelola uang. So, buat teman-teman yang hadir hari ini dan banyak banget yang sudah hadir hari ini, terima kasih, artinya teman-teman sudah ingin memiliki satu mindset yang baru. Kak, oke, gimana caranya nih saya punya mindset yang baru agar setahun ke depan atau mungkin sampai Lebaran ke depan kita punya keuangan jauh lebih baik dari kemarin. Oke, setuju ya? Lanjut. Boleh dong yang mau lanjut, teman-teman ketik L dulu dong di chat. Lanjut. Sebentar. Oh, ada yang ngetes Q&A-nya ya. Atau mungkin salah nih Mbak Nana. Mbak Nana salah masuknya ke chat ya, bukan ke Q&A. Oke, thank you banget nih. Thank you. Ada Mbak Susi Nana, ada Kakak Elsa, ada Ibu Mundari, ada Ibu Trias. Kita lanjutkan. Nah, lanjut ya. Nah, bagaimana kita menginstal mindset yang baru? Agenda kita hari ini, mudah-mudahan terburu sampai jam 12 nanti, kita akan menginstal satu mindset baru. Ini yang paling penting dalam pengelolaan keuangan. Ya, jadi mindset harus dibenerin dulu. Yang pertama agendanya, semua tergantung dari niat. Ya, kita akan pahami peta keuangan kita, apa saja sih yang kita butuhkan. Yang kedua, kita akan melihat lagi bagaimana gaya hidup kita. Lagi-lagi ini tentang kebutuhan dan keinginan. Dan yang ketiga, gimana sih Kak caranya duit biar cepat ngumpul, investasi apa yang cocok buat saya. Dan yang terakhir, apa sih Kak yang bikin duit tuh bisa hilang tiba-tiba? Apakah dicolong tuyul, apa dicolong maling, atau ada yang lain? Oh, kita lihat nanti ya. Jadi 4 agenda ini yang kita akan bahas, mudah-mudahan kita kekejar sampai nanti. Nah, yang pertama, sama seperti kita mau pergi ke satu tempat. Ya, buka map, tahu tujuannya, sama seperti kita mau pakai kendaraan online, tahu kita mau kemana, ya agar abangnya nggak bingung. Begitu juga dalam finansial kita harus tahu nih tujuan kita mau kemana, karena tujuan ini akan menentukan teman-teman mau lewat mana, rute mana ditempuh, dan persiapan apa yang harus dilakukan. Setuju ya? Sebelum mulai, yuk
Kita lihat dulu video berikut ini. Gimana? Sobat Juara semua videonya. Ada yang gue banget nggak sih? Iya, kayaknya kita dikasih balon tuh banyak, tapi pada saat kondisi-kondisi penting, tujuan-tujuan penting, kita malah kehabisan balon. Apa sih balon itu? Yes, balon itu ada duit, uang. Ya, karena sumber daya kita mencapai tujuan finansial, yang pertama adalah kita harus punya dulu nih, sumber income atau sumber uang itu dari mana. Kita lanjut. Sebentar ya. Oke, setelah kita tahu nih tujuan-tujuan keuangan kita, terus ada beberapa orang yang, aduh Kak, kalau aku tuh ikut seminar kayak gini, aku takut suruh hidup hemat. Tenang, di sini nggak disuruh hidup hemat. Kenapa? Kalau hemat tuh nggak ada gunanya. Karena kalau gaji kecil, berhemat tuh nggak ada gunanya. Karena kan selalu kurang. Dan perhatikan berhemat tuh nggak selalu baik. Karena kalau berhemat, kita sebagai ahli hemat, kita nggak pernah berpikir lagi bagaimana menambah pendapatan. Karena gaji berapapun cukup. Bener nggak? Itu kata Om Mario Teguh ya. Nah, tenang. Di webinar juara ini, kalian nggak perlu disuruh berhemat. Oh, tenang dulu ya. Jadi nggak disuruh berhemat, melainkan diminta untuk mengatur. Mengatur apa? Mengatur semua sumber daya yang kita miliki dan semua keinginan-keinginan kita. Termasuk tujuan-tujuan keuangan kita nih hari ini. Oke, di sini pasti banyak sekali, ada yang masih milenial, ada yang udah nikah, ada yang belum nikah, atau mungkin udah nikah udah lama gitu ya, tapi nggak apa-apa. Kita semua sepakat di sini bahwa ini adalah tujuan keuangan setiap orang. Pertama, habis menikah terus pengen punya anak, bener nggak? Habis punya anak, anaknya lahir, pinginnya nggak mau tinggal di rumah mertua indah dong, pengen punya rumah sendiri, beli rumah baru. Terus kemudian kita sebagai orang tua pingin anaknya sekolah tempat yang terbaik. Ya, punya anak nggak mungkin ya naik motor karena kehujanan, kepanasan, kita beli mobil, kita juga pingin liburan bersama anak, pingin dong ya kayak teman-teman yang lain di Instagramnya liburan keluarga, family vacation, dan kemudian juga suatu saat kita pingin melakukan perjalanan ibadah haji atau umroh, dan terakhir semua orang pasti akan pensiun. Yes, inilah tujuan-tujuan keuangan seseorang. Nggak jauh-jauh dari sini, siapapun kita, apapun agama kita, apapun suku kita, termasuk warga negara kita, ya bangsa apapun kita, pasti ini adalah tujuan finansial setiap orang. Ya, dan untuk mencapai tujuan-tujuan ini, seorang itu perlu merencanakan semua, karena perlu uang, semuanya perlu uang. Dan di sini banyak sekali di Indonesia saat ini yang termasuk generasi sandwich. Apa sih Kak generasi sandwich? Tahu ya sandwich ya. Sandwich itu kan di atasnya roti, di bawahnya roti, tengah-tengahnya isi gitu ya. Isinya itu adalah kita. Di atas rotinya itu adalah generasi sebelum kita, yaitu orang tua kita, dan di bawah kita itu adalah generasi setelah kita, yaitu anak-anak kita. Kita itu menanggung hidup orang tua kita, dan juga kita menanggung hidup anak kita dan diri kita sendiri. That's why kita disebut generasi sandwich. Enak nggak sih jadi generasi sandwich? Makan sandwich enak ya, tapi kalau jadi generasi sandwich kayaknya nggak mau. So, pastikan kita adalah generasi sandwich terakhir. Kita nggak pingin anak kita ngerasakan hal yang sama. Setuju nggak? Anak kita nggak mau, kita nggak ingin bahwa anak kita itu juga jadi generasi sandwich menanggung hidup kita nantinya. Kalau setuju, yuk kita mulai membuat peta keuangan kita. Yang pertama adalah pensiun. Kenapa pensiunnya kita perlu pikirkan? Yakin nih bro and sis, pensiun masih lama, nggak kebayang. Ya. Nah, pensiun itu adalah ketika seorang karyawan berhenti mendapatkan penghasilan. Dan penghasilan ini biasanya dipakai buat yang lain-lain, makan dan sebagainya. Ketika penghasilan kita berhenti, tapi ada yang nggak berhenti loh, namanya pengeluaran. Tetap harus makan, tetap harus belanja, tetap harus bayar listrik, bayar air, ya. Dan kita harus menghadapi namanya inflasi. Sekarang di Amerika sedang mengalami inflasi yang sangat-sangat tinggi. Mudah-mudahan di Indonesia nggak terlalu tinggi ya, masih bisa stabil. Tetapi inflasi ini kita nggak bisa hindari. Setiap tahun pasti ada kenaikan harga-harga. Belum lagi mungkin aja pada saat kita pensiun masih ada anak yang sekolah dan bergantung hidup sama kita. Yakin nih,
pada saat pensiun nanti kita sanggup, atau kita mau melakukan sesuatu, mau bisnis, yakin nggak semudah itu loh bro, sis, apalagi kita mulai bisnisnya pada saat kita sudah mulai masuk masa pensiun. So, apa sih Kak yang perlu dilakukan? Yang pertama ya, kita perlu siapkan pensiun kita. Mungkin ada beberapa sahabat-sahabat sobat juara di sini yang sudah dipersiapkan pensiunnya oleh kantor, good, bagus. Tapi kalau belum, yuk kita lihat. Kayaknya kan kantor saya sudah melakukan pakai jaminan hari tua, BPJS TK, tenaga kerja. Yes, bagus. Tapi kita perlu hitung kira-kira yang dipersiapkan oleh kantor kita cukup apa enggak sih untuk memenuhi kebutuhan kita. Iya, saya pakai contoh ya. Contohnya gini, kalau hari ini usia 35 tahun, terus kemudian berencana pensiun 35 tahun lagi, kita ingin hidup setara dengan 10 juta ya per bulan, ya, maka 20 tahun lagi ya harganya itu nggak 10 juta loh teman-teman. Ada inflasi, yaitu kenaikan harga-harga sebesar 4%. Ya, bayangkan, kalau naik harganya jadi berapa ya? Kita hitung bersama ya. Nah, banyak orang merasa, kok udah pensiun nih, Fer, gue tuh nggak perlu nongkrong lagi nih, nggak perlu ngopi lagi, nggak perlu lagi barang-barang branded atau beli baju baru. Tapi tetap loh, masih ada pengeluaran rutin bulanan seperti makan, minum, listrik, transport. Kan tetap harus ada. Yang kedua, harus ada fasilitas komunikasi, ada wifi, ada telepon. Terus yang ketiga, nah ini juga yang penting pada saat kita pensiun, asuransi kesehatan dari kantor biasanya berhenti tuh kalau teman-teman yang ngantor hari ini. So yang dipersiapkan adalah teman-teman harus memiliki asuransi kesehatan. Pada saat usia bertambah, risiko sakit jauh lebih tinggi nih. Ya, banter-banter pakai BPJS masih oke lah ya. Dan yang keempat, pastinya nih, kita pengen melakukan charity. Selagi masih ada umur, pastinya pengen banget nih berbagi lebih banyak lagi. Dan yang paling terakhir, sebagai senior citizen, sebab pada saat pensiun nanti, kita tetap butuh entertainment. Minimal ngomong cucu, jalan-jalan sama cucu ke mall, pakai duit juga dong, pakai transport juga dong, pakai ongkos juga. Ya, itulah pengeluaran para pensiunan. Dan kita yakin bahwa di Indonesia kita nggak bisa menghindar dari namanya makhluk namanya inflasi. Inflasi kita dengan rata-rata nih, kita pakai apa? Rata-rata ya 3,76%. Maka kalau sekarang usia 35 tahun dan pengeluaran 10 juta, pada saat pensiun nanti usia 55 pengeluarannya jadi double loh, hampir 21,9 per juta. Ya, 10 juta jadi 21 juta. Double. That's inflation. Ya, kita nggak bisa menghindar dari inflasi, karena kita nggak bisa menghindar dari inflasi, ada baiknya kita hitung dari sekarang. Sebenarnya kebutuhan saya berapa sih dan apa yang harus saya siapkan? Saya pakai angka contoh aja biar cepat ya. Sekarang misalnya kita rata-rata usia 35 tahun, kita mau pensiun usia 55 tahun. Ada 20 tahun lagi nih masanya kita untuk mempersiapkan. Kalau hari ini kebutuhan kita 10 juta sebulan, maka kalau naik angka-angka harga naik 4%, pada saat kita pensiun nanti yang dibutuhkan bukan 10 juta lagi loh, tapi 262 juta. Wow, tinggal kita hitung nih, kita perlu berapa. Oke? Setelah dihitung, kita perlu berapa lama? Pada saat setelah pensiun, usia 55, kita mau hidup berapa lama lagi ke depan? Anggaplah pakai rata-rata usia orang Indonesia ya. Orang Indonesia rata-rata usianya di 75 tahun, jadi kita pakai angka 75 tahun ya. Nah, setelah itu kita sudah tahu kebutuhan kita adalah 262 juta, ini pakai tadi ya nilai masa depan, dan kita dari uang ini kita tetap pakai dan kita tetap menghitung inflasi. Kalau kita taruh di tempat investasi yang 12%, ya 12%, tapi kita ada inflasi 4%, maka netnya kan 12 dikurangi 4, 8%. Ya. Maka yang kita perlukan pada saat kita pensiun nanti sebesar 2,7 juta. Banyak apa banyak? Banyak ya. Oke, tapi tenang, kan masih 35 tahun hari ini, jadi masih ada 20 tahun untuk menyisihkannya. Kalau
teman-teman Sobat Juara sekarang usia 35 tahun, mungkin ada baiknya cari tempat investasi yang 12% setiap tahunnya, maka cukup dengan menabung 2,7 juta per bulan untuk mendapatkan 2,7 miliar. Oke, nah, ini ada yang di chat nih. Ini Mbak Putri, 6 tahun lagi pensiun, sudah ada bulanan, tapi mungkin tinggal 10% dari gaji sebelumnya. Plus ada anak yang saat pensiun masih kuliah. Oke, Mbak Putri ini 50 tahun hari ini dan pensiun 6 tahun lagi. Oke, Mbak Putri nanti harus dihitung kembali ya, dihitung kembali, khusus buat Mbak Putri nanti dihitung kembali ya. Kita pakai angka contoh yang usia 35 nih Mbak. Tetap Mbak, nanti kita hitung lagi kebutuhannya berapa pada saat pensiun nanti, dengan anak satu yang masih kuliah itu berapa, baru kita hitung nilai masa depannya dan ketemu tuh. Saat ini Mbak Putri harus berinvestasi berapa atau nyisihin berapa, ya. Karena Mbak Putri sebenarnya sudah tercover sama kantor, walaupun besarannya hanya 10% ya Mbak ya, dari income hari ini. Nanti kita hitung. Oke, thank you Mbak Putri. Nah, saya mau ajak satu Sobat Juara di sini untuk menghitung dana pendidikan anak. Ya, tapi saya ingin anaknya yang di bawah usia 5 tahun atau 5 tahun. 5 tahun, 6 tahun masih oke. Ada nggak yang mau saya hitungkan? Yuk, mumpung free. Saya buka satu, tulis di kolom chat, nanti saya langsung angkat jadi panelis. Biar bisa berinteraksi dengan kita semua. Yuk, ada di sini yang anaknya masih masih muda. Anaknya masih usia di bawah 5 tahun, boleh dong ditaruh di kolom chat, nanti kita akan berinteraksi. Kita akan menghitung dana pendidikan anak, karena ini juga nggak kalah penting dengan dana pensiun. Jadi tujuan pertama biasanya orang itu pensiun, yang kedua adalah pendidikan anak. Yuk, ada yang mau berinteraksi? Atau ada yang mau saya hitungin? Boleh? Anaknya belum ada, boleh kalau anaknya belum ada. Oke, Mbak Putri, ini tadi Mbak Putri ya, sekarang Alzeta Putri. Oke, boleh ya Alzeta, nggak apa-apa, nggak open cam, nggak apa-apa, saya naikin dulu jadi panelis ya. Bentar ya. Ya, anak pertamanya usia 8 tahun, anak keduanya usia 2 tahun ya, masih di bawah 5 tahun. Boleh. Oke, Mbak Putri, Mbak Alzeta Putri, udah bisa bicara? Tes? Cek. Coba di open mic, Mbak. Apa saya remove tuh panelis dulu ya. Mbak Putri, ya sudah masuk ke panelis, boleh di open mic-nya. Kalau mau open kamera juga boleh. Halo, selamat pagi. Pagi, panggilannya siapa nih? Mbak Putri juga namanya atau? Sinta nama saya. Oh, Sinta. Iya. Oke, Alzeta nama anak saya. Oh. Oke. Mbak Sinta, sekarang Mbak Sinta anak yang kedua. Kita hitung anak yang kedua ya Mbak ya, nggak apa-apa ya. Usia berapa Mbak? Anak saya usia 5 tahun saat ini. 5 tahun ya yang kedua ya. Siapa namanya? Sinta tadi tuh? Anak saya yang kedua namanya Naura. Naura, oke. Naura sekarang usianya 5 tahun. Naura akan kuliah itu biasanya usia 18 atau 19 tahun. Mbak mau pakai angka yang berapa nih? 18 atau 19 tahun kuliahnya? 18 deh. 18 ya. Oke. Berarti kurang lebih Mbak sekitar 13 tahun lagi nih. Ya, kelihatan ya coret-coretan saya di layar ya, teman-teman semua ya. Kita punya waktu 13 tahun lagi nih Mbak untuk Naura kuliah. Mbak Sinta udah tahu belum sih kira-kira mau sekolah di mana dan harganya berapa hari ini? Kita bicara tentang kuliah dulu nih. Belum ada pandangan sama sekali. Belum ada pandangan ya. Kalau belum ada pandangan, saya Oke, saya cerita dulu nih. Anak saya sekarang usia 18 tahun loh, Sobat Juara.
18 tahun dan dia akan masuk ke perguruan tinggi negeri. Banyak sekali pilihan perguruan tinggi negeri nih, Mbak. Yang pertama di Indonesia atau di luar? Itu dulu. Kalau Mbak Sinta mau di Indonesia atau di luar nih? Di Indonesia aja lah. Di Indonesia aja Di ya. luar mahal. Iya. Bener banget. Di luar kalau nggak pakai beasiswa lumayan ya, satu rumah habis. Kalau di luar Benar-benar. negeri, teman-teman saya yang mau nyekolahkan anaknya di luar negeri itu 1 tahun di Eropa itu 600 juta, Mbak, setahun. Wow. Biaya sekolahnya aja ya. Kalau di Amerika itu sekitar 1,2 miliar setelah dikurskan ke rupiah ya. Setelah dikurskan ke rupiah 1,2 miliar setahun. Jadi kalau 4 tahun bisa bayangkan 4,8 miliar. Ya. Belum biaya hidup sekitar 20 juta sebulan. Nah, kalau kita di dalam negeri, Mbak Sinta jangan nangis dong. Saya shock ngedengarnya. Shock ya. Kalau di dalam negeri ada perguruan tinggi negeri, ada perguruan tinggi swasta. Kira-kira Mbak mau perguruan tinggi negeri apa swasta? Yang negeri dulu aja kali ya. Negeri ya, sama-sama mahal soalnya sekarang ya. Iya benar sama aja. Perguruan tinggi negeri ada 2, ada yang kelas biasa reguler, ada yang kelas KKI atau internasional. Nah, kelas reguler juga sekarang beragam ya. Uang kuliahnya UKT-nya beragam dari 0 sampai dengan UKT paling tinggi ya. Kalau paling tinggi itu kalau di UI tergantung jurusannya juga, ada yang 7, ada yang 8, mungkin ada satu lagi yang paralel itu di 12 juta. Ya, itu 1 semester nih, Mbak. Anggaplah rata-rata 10 juta ya. Kita pakai rata-rata ya. Kalau yang internasional, tergantung jurusan lagi, yang non kedokteran, non saintek itu 30 juta sebulan. Sebulan, 1 semester, sorry. Kalau Mbak Sinta mau yang mana nih? Anakku cita-cita jadi dokter. Oh, kok jadi dokter? Kalau reguler masih 10 jutaan, Mbak. Tapi kalau yang internasional, dia 50 juta 1 semester, kemudian dia harus internship di luar 1 tahun 500 juta biayanya. Aku yang reguler aja deh. Reguler aja. Oke, kalau reguler untuk kedokteran ya masih 10-12 jutaan ya, itu belum termasuk biaya hidup. Jadi kalau dikali 8 biaya sekolahnya aja sudah 80 juta ya. Biaya hidup kalau anak kuliah beda loh sama anak SD yang bisa makan di rumah. Dia udah kayak pegawai nih, harus digaji minimal UMR dia harus dapatkan. Jadi biaya hidup dan biaya kuliah, kalau biaya kuliahnya 80 juta, biaya hidupnya, nih Mbak. Kalau Mbak Sinta di mana tinggalnya? Di Jakarta. Jakarta ya. Ini, 80 juta ini buat biaya kuliahnya aja. Biaya hidupnya kalau 3 juta dikali 12, ini kalau kita 3 juta per bulan ya Mbak, dikali 4 tahun. Itu 144 juta. Ini tanpa ngekos ya Mbak? Iya. Pulang ke rumah, kalau ngekos lebih tinggi lagi. Jadi 144 ditambah 80 juta. Yes, 224 juta. Tuh, ya. Nah, itu hari ini, Mbak. Tapi Naura itu tidak sekuliah hari ini, dia akan kuliah 13 tahun lagi. Kalau biaya-biayanya naik 10%, berarti berapa biaya masa depan? Kita hitung ya. Biaya masa depannya 13 tahun lagi, kalau kenaikannya harganya naik 10%. Ya, saya hitung pakai kalkulator saya. 224 akan menjadi, yang kaget ya Mbak Sinta ya, 773 juta. Tenang, karena kita ketemu hari ini masih ada 13 tahun lagi untuk menyiapkannya. Oke, kita siapkan, misalnya kita mau siapkan di mana nih, sangat tergantung bagaimana kita mau siapkan. Apakah di bank di 12%, atau di reksadana di 12%, atau kita di saham di 15%. Ya, satu-satu kita hitung. Kalau saya nabungnya, saya nggak tahu nih Kak, reksadana aman-aman 5% ya, sih ya teman-temannya lah ya.
Berapa sih yang harusnya saya sisihkan bulannya? Yang saya harus siapkan setiap bulannya adalah, ini tahunan dulu, 43 atau sekitar 3,5 juta per bulan. Ya. Terus, oke, ada nggak sih Kak tempat yang lebih baik lagi biar nabungnya nggak terlalu banyak? Anggaplah reksadana saham. Kalau reksadana saham, kalau di reksadana saham yang dibutuhkan adalah 27 juta per tahun. Atau kira-kira sekitar 2,2 juta per bulan. Ya. Dan kalau Kasinta bisa dapatkan tempat investasi yang lebih tinggi, yaitu 15%, yang pasti bukan di tabungan ya, itu bisa dapatkan cukup dengan 22 juta per tahun atau 1,22 juta dibagi 12. Ya. 1,8. Nah, Kasinta mau yang mana nih? 1,8, 2,2, 3,5 per bulan? Yang 1,8 dong. 1,8 dong. Iya. Nah, tapi Lebih murah. 1,8 kita punya PR. Bagaimana kita cari tempat investasi yang 15%? Yang pasti itu kita harus belajar lagi. 15% nanti kita akan bahas di kolom investasi. Oke. Jelas ya, Kak Sinta ya? Jelas. Terima kasih. 1,8 juta buat Naura sekolah di kedokteran. Oke, thank you. Saya kembalikan Kak Sinta lagi ke alamnya. Thank you ya Kak Sinta ya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Nah, begitulah cara menghitung dana pendidikan anak nih. Nanti teman-teman harus sesuaikan dengan umur anaknya sekarang mau sekolah di mana. Ini baru sekolahnya di dalam negeri ya dan reguler. Kalau di luar negeri ngitungnya pasti lebih wow lagi. Tapi nggak apa-apa karena kita masih punya banyak waktu, kita siapkan deh sekarang. Tuh, sudah ada 2 tujuan keuangan yang kita hitung pada pagi hari ini. Yang pertama pensiunnya 2,7 juta. Terus kita juga punya dana pendidikan anak yang ini ya. Tadi kalau Kak Sinta milihnya yang 1,8 juta per bulan. Ya, itulah tujuan keuangan kita. Belum lagi nih yang mau pergi haji, yang mau beli kendaraan baru, yang mau beli rumah, yang mau nyiapin biaya nikah. Kita harus siapkan ini semua. Tapi tenang, nggak perlu pusing. Kita tarik nafas dulu dan iya, oke. Kita akan memulai mewarnai uang. Kenapa? Karena tujuan keuangan kita itu banyak banget. Kalau kita nggak atur, gimana caranya kita bisa memenuhi semuanya? So, kita mulai atur dengan mewarnai uang kita. Siap? Siap ya? Nah, yang kedua, kita akan ngelola bagaimana gaya hidup kita akan mempengaruhi terhadap tujuan keuangan kita tadi. Lagi-lagi ini masalah seputar apa sih kebutuhan dan apa keinginan. Agar kita jelas tuh kebutuhan dan keinginan, kita harus coloring our money dulu. Kita harus mewarnai uang kita. Oke, setiap orang pastinya bekerja, berusaha, berbisnis untuk mendapatkan income. Setuju ya? Sebelum income ini kita pakai buat biaya hidup, kita keluarkan dulu dong. Biar berkah, kasih charity 10%. Zakat, infak, sedekah, perpuluhan, apapun itu namanya, keluarin dulu 10%. Setuju ya? Nah, dari setelah 10% masih ada sisa nih 90%. 90%-nya cukup banyak. Kita bagi 2 lagi, pengeluaran hari ini dan pengeluaran persiapan masa depan. Pengeluaran hari ini itu 9. Kalau kita pakai semua ya 90% buat pengeluaran hari ini, kita nggak punya sisa buat masa depan. Terus gimana dong, Kak? Kalau 80% masih ada sisa 10%, tapi nggak cukup. Kalau 70%, lumayan sisanya. Tapi ini juga belum ideal. Idealnya berapa sih, Kak? Idealnya pengeluaran hari ini kita itu 60%. Kenapa? Karena kita masih punya masa depan 30% tadi yang kita pakai untuk masa depan. Nah, 60%-nya ini adalah uang warna merah. Nanti kita sebut ya. Kita harus hitung dulu nih. Hari ini kondisi kita, berapa sih pengeluaran kita? Bener nggak 60% atau lebih? Yuk, pada saat ini kita sama-sama menghitung.
Siap ya? Ambil kertasnya, ambil catatannya, ya, bawa pulpennya. Kita akan menghitung sebenarnya seberapa merah uang kita. Di sini ada beberapa contoh. Ada beberapa contoh pengeluaran seperti uang merah itu apa sih, Kak? Uang merah itu gini. Uang merah itu adalah uang yang dipakai untuk biaya hari ini. Bukan biaya masa depan ya. Yang berhubungan dengan kenyamanan. Contohnya, ketika kita jajan, makan, beli baju, pakaian, bayar listrik sehingga adem, ada AC-nya, bayar internet sehingga kita bisa koneksi seperti ini, itu adalah uang warna merah. Uang warna merah adalah uang yang kita rasakan hari ini manfaatnya dan langsung dapat didapatkan dan langsung dirasakan. Yang termasuk kategori uang merah yang tadi dibatasi cuma 60%, itu adalah yang pertama, contohnya di wallet, tulis ya. Terus kemudian cicilan. Kalau ada cicilan juga termasuk uang merah. Tulis juga di sini ada pulsa, ada subscribe misalnya kayak Spotify, langganan Netflix, internet, itu juga termasuk di uang merah. Asisten rumah tangga, membership, yoga, fitness, melukis ya. Terus kemudian belanja harian, makan siang di kantor, belanja bulanan, skincare, perawatan kecantikan, memberikan orang tua itu juga bagian dari uang merah. Liburan, nge-mall, makan, nongkrong, tagihan-tagihan rumah tangga seperti listrik, air, transportasi sekolah anak, biaya anak ya, mulai dari cateringnya, antar jemputnya, ekskulnya, lesnya, semuanya, dan juga biaya lain-lain. Ya, yuk kita hitung dulu. Saya kasih waktu teman-teman Sobat Juara untuk menghitung berapa banyak sih sebenarnya pengeluaran kita dalam sebulan. Yuk, boleh. Setelah dihitung, oh ada lagi nih pengeluaran-pengeluaran tahunan yang perlu kita sebulankan. Mungkin kita punya banyak sekali pengeluaran-pengeluaran tahunan, ya seperti pajak kendaraan, terus pajak bumi dan bangunan, atau mungkin kita pengen traveling, jadwal traveling kita setahun sekali, itu kita perlu anggarkan. Apalagi ya yang tahunan ya sifatnya ya. Oh ya, bayar premi asuransi nggak termasuk di sini ya, karena itu adalah uang yang berbeda lagi, ada uang hijau ya. Yuk, kalau udah, ini penting banget untuk mengecek keuangan kita seperti apa sih. Apakah 60%, atau di bawah 60%, atau di atas 60%. Jarang ya kita menghitung secara detail. Ini saat yang tepat saya kasih waktu untuk menghitung agar nanti setelah sesi webinar ini teman-teman dapat sesuatu lah dari pertemuan kita. Yuk, kita mulai menghitung. Kasih lagu nggak ya? Nggak salah dengar saya cerita aja ya. Nah, ini banyak sekali teman-teman, saya ketemu klien-klien saya yang nggak sadar berapa banyak sih uang yang saya pakai setiap bulan. Yang saya tahu adalah ada uang gaji masuk, saya pakai, ada sisa ditabung. Itu bener nggak sih, Kak? Ya nggak bener, gitu. Karena pada dasarnya uang yang masuk itu kita harus anggarkan dulu, baru kita pakai. Kalau kita pakai dulu, baru kita sisanya ditabung, saya jamin 120% itu nggak ada sisanya. Pasti akan habis semua. Yuk, kalau sudah boleh tulis di kolom chat. Wah, ini ada chatnya. Oke. Oh, yang tadi ya, Mbak Putri, sorry baru kebaca chatnya ya. Kuliah di luar negeri dong. Ya, Mbak Putri ini anaknya sudah kuliah di luar negeri. Ya, sudah di luar negeri dan di Turki murah. Ya bener, Mbak, di Turki murah ya. Yang mahal itu di US sama di UK. Kak Rika, Kak, bisa tolong screenshot yang solusi pertama tujuan 01, Kak. Yang mana ya, Kak Rika ya? Ini sambil teman-teman ngitung ya, uang merahnya ya. Saya geser dulu boleh ya. Sambil dihitung ya uang merahnya ya, saya mau bantu. Yang tujuan dana pendidikan anak. Yang ini? Yang ini kah? Ini kan pensiun. Nah, yang ini nih, tujuan pendidikan anak. Tujuan 01 itu pensiun.
Nah, ini yang 01 nih. Ya, ini pensiun. Yang 02 pendidikan anak. Sudah di screenshot yang di sini? Monggo kalau mau screenshot saya tungguin. Oke, ya berarti yang pensiun. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini pakai contoh aja ya. Sudah ya? Oke. Yuk lanjut. Lanjut menghitung uang merah. Seberapa merah sih uang kita? Boleh dong kalau udah selesai, boleh ditulis di kolom chatnya. Saya nggak minta besarannya, cuma minta sudahnya ya. Kalau udah, yuk. Masih kuat ya, sudah hitung nih, wah ternyata nih saya segini nih pengeluarannya. Ya, kita harus hitung seberapa merah sebenarnya uang kita. Caranya adalah kita membagi pengeluaran tadi dibagi jumlah pendapatan kita. Contoh, tadi pengeluarannya 18 juta. Pendapatannya 30 juta. Berarti persentasenya 60%. Bagus, ini cocok. Ya. Nah, jadi total pengeluaran dibagi total pendapatan bulanan, ketemulah angkanya. Sudah ketemu angkanya? Boleh dong di-sharing. Kalau yang sudah dibagi dikali 100%. Berapa sih uang merah kita? Yuk. Sudah ya? Biasanya di webinar-webinar sebelumnya tuh ya banyak sekali yang di bawah 60%, berarti bagus ya, berarti bagus. Ada yang pas 60%, pas jahitan, masih oke. Di atas 60%, 70%, beruntung masuk ke webinar kali ini, berarti kita masih punya celah untuk perbaikan agar bisa tetap 60%. Tapi ada juga ya yang sangat-sangat merah, yaitu sampai 100%. Nah, kalau sampai 100%, ya nanti kita lihat nih treatmentnya seperti apa. Kalau sudah selesai menghitung berapa persen sebenarnya, boleh tolong ditulis di kolom chat. Atau masih menghitung nih? Yuk. Kapan lagi loh menghitung? Kalau nggak di kelas, biasanya kita nggak akan menghitung pengeluaran kita. Sudah semua? Yuk, kalau udah boleh tolong ditulis di kolom chat. Oke, ada Kak Susi 80%. Oke Kak, thank you banget. Nggak apa-apa, tetap semangat. Nanti kita akan lihat dari 80% itu apa yang bisa kita turunin, ya, apa yang kita bisa pilah-pilah. Penghasilan bulanan itu bulanan atau tahunan dibagi 12. Wah, ya benar banget. Jadi pengeluaran bulanan ini, Kak, itu kan yang dilakukan setiap bulan nih, ya. Biasanya kalau pengeluaran bulanannya itu masih mencukupi dari gaji reguler, kita pakai situ. Tapi kalau ternyata enggak, kita bisa pakai pengeluaran ekstra seperti insentif atau bonus. Tapi banyak juga nih yang kita bisa lakukan dengan dua pengeluaran tambahan tersebut seperti THR. Kalau THR kita nggak bisa bagi ya dengan pengeluaran bulanan karena pasti pengeluaran lebaran jauh lebih banyak. Nah, biasanya kita pakai pengeluaran-pengeluaran income-income tambahan tadi buat pengeluaran-pengeluaran disahunkan seperti pajak kendaraan mobil ya, kendaraan mobil, bangunan, traveling, ini pakai tadi tuh ya, gaji ekstra, ada bonus, ada insentif, ada gaji ke-13, ada apa lagi Kak? Ada THR sih buat lebaran ya. Nah, itu ini. Ya. Gimana perlu nggak sih kita bagi 12 gitu? Sebaiknya tidak ya, sebaiknya tidak. Jadi kita memang harus bisa bertahan hidup dengan yang ada reguler bulan. Karena kan ini sifatnya tidak tetap, bonus, insentif ini kan tidak tetap. Ya. Kecuali yang tetap itu baru kita bagi. Kalau nggak ada cicilan gimana? Kalau lagi ada cicilan gimana? Kalau lagi ada cicilan ditulis di sini cicilannya. Cicilannya cicilan apa? Rumah, mobil, kendaraan, cicilan HP, cicilan panci, semuanya ditulis karena cicilan adalah kewajiban, termasuk uang warna merah di sini. Ya dijumlahin dulu, Bu. Jumlahin dulu, termasuk cicilannya,
baru setelah itu dibagi pendapatan bulanan. Ya, pendapatan bulanan bersih after tax ya. Jangan lupa tax juga banyak nih. Sudah? Iya. Saya masih tunggu loh nih ya. Tapi berapapun hasilnya, yang penting teman-teman Sobat Juara di sini sudah menghitung agar teman-teman bisa mendapatkan satu patokan angka. Jadi kayak gini, Kak, aku tuh mau diet, aku tuh mau langsing, aku tuh mau sehat. Tapi aku nggak tahu sekarang berat badan aku berapa. Itu kan yang repot kan. Kenapa kita harus tahu uang merah kita tuh berapa persen hari ini, agar kita tahu timbangan berat badan kita berapa. Dan berat ideal kita berapa. Kalau saya beratnya 80 contohnya, terus ideal saya adalah 60 kilo, artinya saya masih harus menurunkan 20 kilo. Nah, kita tahu berapa jumlah yang mesti kita turunkan, dan kita tahu program apa yang kita harus ambil. Begitu juga dalam keuangan. Kalau kita tidak tahu seberapa ambiar keuangan kita, dengan cara menghitung uang merah kita ini seberapa banyak, dan berapa persen memenuhi kebutuhan pengeluaran kita tidak pernah tahu ya berapa banyak sih yang kita harus lakukan menuju angka ideal di 60%. Oke? Sudah semua nih? Iya, ada yang masih malu-malu nih nulis. Tapi Kak Suci, thank you banget. Ayo, ada yang mau nemenin Kak Suci ngasih prosentasenya aja boleh di sini? Boleh, ditulis aja prosentasenya. Nggak harus besarannya. Yuk, saya masih tunggu ya. Yang mau tulis prosentase boleh. Prosentase pengeluaran uang merah dibagi total penghasilan kita, keluarlah angka prosentasenya. Ya. Oke, Kak Nana 65%. Sip, good. Kalau sudah semua, kita masih punya persiapan masa depan. Nah, persiapan masa depan itu kita harus pikirkan juga, karena jangka panjangnya kita pakai buat tadi tuh investasi pendidikan anak dan juga pensiun kita. Muhammad Ramdhani, Kak. Muhammad Ramdhani 48%. Wow, keren banget. Masih sendiri, single, double, campuran? Kayak bulu tangkis itu, Mbak ya. Oh, masih single, ya betul. Kalau masih single tuh pasti angkanya di bawah 50%. Good, pertahankan. Mumpung masih single, masih banyak waktu untuk kita siapkan untuk investasi jangka panjang ya, Kak Ramdhani ya. Oke. Nah, ada yang merah banget, ada yang merah tua, ada yang merah jambu atau merah muda nih. Kak Ramdhani merah muda ya, pertahankan. Kak Nana di bawah 60%. Kalaupun hari ini ada teman-teman yang di atas 60%, jangan pernah berkecil hati. Ya, teman-teman sudah pas, sudah tepat datang ke seminar kali ini karena teman-teman tahu, oh saya harus turunin sekian. Gimana caranya? Yuk kita lanjutkan lagi. Ya, gimana caranya kita menata keuangan kita agar tetap di 60%? Nih hati-hati. Ya, yang pertama adalah yang paling penting pengendalian diri. Kita harus tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Kadang-kadang nih kita butuh minum, tapi ngelihat boba kayaknya enak banget, atau melihat kopi susu pakai campur es yang menggiurkan di siang bolong, kita akhirnya, udah deh, kita pesen aja, pesen GoFood. Kok sebut merek? Pesen online. Ya, kemarin anak saya lagi belajar UTBK, terus dia bilang gini, ayah aku mau minum kopi. Oke. Beli kopi. Berapa kopinya? 20.000. Tapi tahu nggak ongkirnya berapa? Ongkirnya berapa? 12.000. Jadi ongkirnya itu udah bisa dapetin minumannya lagi. Saya bilang, wah nggak masuk akal ini. Saya bilang itu nggak masuk akal, hati-hati. Jebakan Batman. Terasa murah, tapi ternyata mahal karena ada ongkir dan biaya lain-lain. Hati-hati. Setelah keinginan dan kebutuhan sudah kita bedakan, minum air putih sama ngopi itu sama-sama menghilangkan haus. Apa yang teman-teman butuhkan? Kalau menghilangkan haus aja, pergi ke dispenser, minum air putih, udah cukup. Ya. Keinginan dan kebutuhan. Keinginan kita apa? Makan, karena kita lapar. Tapi makan kan banyak ya. Bisa masak sendiri, bisa pesan gado-gado, atau mungkin pergi ke restoran mahal.
tergantung. Ngomong-ngomong restoran mahal, hati-hati juga dengan restoran. Kenapa? Karena biasanya angka yang tertera atau harga yang tertera dalam daftar harganya itu belum termasuk tax and service loh. Dan tax and service kalau di hotel bisa 21%, kalau di resto mungkin bisa 17, bisa 18%. Jadi harga yang real itu belum termasuk tax and service. Itu juga bagian dari sebuah pemborosan. Jadi buat teman-teman yang masih di atas 60% uang merahnya, lakukan treatment-treatment tersebut. Tapi kalau nanti tips yang lain saya bagikan di webinar lain, karena kita masih banyak materi nih. Ya, lanjut ya. Nah, kenapa sih itu harus dihitung? Kenapa harus cuma sampai 60%? Karena kita masih punya persiapan masa depan nih. Ya, ada uang biru dan uang hijau. Tadi yang warna merah itu, 60% itu adalah uang warna merah. Harusnya semakin besar proporsi income kita, maka semakin besar, semakin kecil juga nih harusnya porsi uang merah kita. Ya. 60% dibatasin. Kita lanjut ke uang yang lain. Tapi sebelumnya, biaya hidup itu murah, Besti. Yang mahal itu biaya pamer, bener nggak ya? Benar, kita makan di restoran, bukan dinikmati makanannya malah difoto, dimasukin Instagram. Kita mau pamer bahwa kita makan di situ. Kita pakai baju, pinginnya yang branded. Ya, kita pakai tas maunya yang branded. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan? Tas itu untuk membawa barang-barang. Ya, pakai yang murah atau mahal sebenarnya fungsinya sama. Kenapa harus mahal? Karena biar dilihat orang. Nah, jadi yang paling mahal itu adalah biaya pamer. Hati-hati dengan jebakan Batman yang ini. Oke. Sekarang setelah uang merah, kita masuk ke uang warna yang lain. Tapi sebelumnya saya simpulkan kembali, uang merah itu sangat tergantung dari manajemen gaya hidup kita. Ya, gimana sih Kak treatmentnya? Sebelum ada yang tanya nih, biasanya akan ada yang tanya nih, gimana sih Kak caranya agar uang merah kita tetap 60%? Nah, itu ada metodenya sendiri. Kalau saya sendiri kita pakai metode namanya Kakebo. Nanti kapan-kapan juara akan bikin webinar tentang bagaimana menurunkan atau treatment uang merah kita yang mungkin masih 80% atau 90% jadi 60% dengan metode Kakeibu. Ya, metode ala Jepang itu yang saya pakai dan saya rasakan manfaatnya hingga hari ini. Saya suka banget. Sehingga gaya hidup kita bukannya pelit ya, bukannya hemat, tapi diatur, dikelola agar bisa mencukupi semua kebutuhan dan karena kita masih punya dua warna uang lagi, uang biru dan uang hijau. Tapi sebelumnya kita komersial break dulu, kita hela nafas dulu, tarik nafas panjang, hembuskan ya. Tadi pagi saya sesi yoga, hari ini bukan sesi yoga, jadi saya nggak lanjutkan, cuma 1 kali inhale dan exhale aja. Siapa tahu ada yang mulai tegang-tegang ototnya, lehernya, aduh Kak Vera hari Minggu kayak gini suruh ngitung duit, ya itulah saatnya kita menghitung masa depan kita. Ya, kalau ada pertanyaan, balik lagi yuk Q&A-nya dituliskan, nanti biar kalau di chat takutnya kelewat pertanyaannya, boleh di Q&A ditulis pertanyaannya, jadi kita bisa bahas bareng-bareng pada saat commercial break, di setiap sesi warna uangnya, dan juga di akhir sesi nanti. Lanjut nih? Lanjut ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut dulu. Iya. Agenda yang ketiga hari ini, gimana sih Kak Vera biar uang saya cepat ngumpul? Investasi apa yang cocok buat saya yang milenial, buat saya yang umur 30, dan buat saya yang sudah mau masuk ke masa tidak produktif atau pensiun. Itu banyak sekali investasinya. Dan sebelum masuk ke investasi, kita kenalan dulu dengan inflasi. Kenapa sih ada investasi? Kenapa sih uang kita nggak taruh di bawah bantal aja atau mungkin taruh di celengan, kan aman gitu ya, nggak ketipu investasi bodong. Kenapa sih orang berlomba-lomba berinvestasi? Karena kita punya makhluk namanya inflasi. Buat teman-teman yang belum paham banget tentang inflasi, saya mau ajak teman-teman untuk mundur ke tahun 86. Tahun 86 itu saya masih SD kalau nggak salah ya. Dulu ada lagu ya. Saya nyanyiin boleh nggak? Mudah-mudahan nggak ada yang gatel-gatel kalau saya nyanyi ya.
Abang tukang bakso, mari-mari sini, aku mau beli 1 mangkok saja, 200 perak. Wow, 200 perak hari gini kalau kita nyanyiin lagu itu di Abang Bakso, kira-kira apa yang terjadi? Mungkin Abang Bakso akan bilang gini, nih garam 200 perak ya. Ternyata bakso mengalami inflasi. Kalau inflasinya 14%, maka harga bakso di tahun 1995 jadi 750. Benar nggak sih? Masih ingat nggak sih? Saya kayak masih ingat deh, tahun-tahun itu saya masuk SMA pertama kali deh. Itu harga bakso 750 perak 1 mangkoknya. Kemudian kita maju lagi ke 10 tahun kemudian di tahun 2005. Masih ingat lo harga bakso berapa? Iya benar, 2.750. Dan di 2014, 10 tahun kemudian, 9.000. Hari ini harga bakso berapa, guys? Boleh dong tolong ditulis di kolom chat. Yang tahu harga bakso hari ini berapa? Di Abang Bakso ya. 25.000, Kak. Waduh. Di mana nih, Mbak? Mbak Putri ini kayaknya baksonya bakso Sultan ya. 25.000. Oke. Oh, kalau kamu dari ini 15.000 aku tahu nih, deket rel kereta api, deket sekolah kita nih, kamu dari ya, di Yayu Gemi. Terus kemudian Karamdani 10.000. Oke, di Bandung Karamdani bener. Ibu Trias 25.000. Wah, nih Ibu Sultan yang makan bakso 25.000. Oh, Kak Nana dari Balikpapan. Balikpapan 25.000, Kak. Abang tukang bakso dorongan. Wih, lumayan ya. Di Pagar Alam, Sumatera Selatan 10.000. Oke, Kak Ayum. Thank you. 10.000. Oke, masih murah ya Pagar Alam ya. Ini Balikpapan luar biasa nih. Kak Nana Balikpapan ini tukang bakso dorongan 25.000. Bener nggak sih? Saya penasaran nih. Kalau Bu Trias nih di Jakarta nih, Bu Trias nih pasti baksonya bakso Sultan. Kalau Mbak Putri di Bogor nih, baksonya bakso apa ini Mbak Putri nih? Bakso Bujangan ya. Nyebut merek lagi. Kalau Balikpapan 25.000 mungkin aja sih, karena kan jauh ya diekspor. Itu sebabnya dari 200 perak jadi 25.000 atau jadi 15.000, hari ini Melisa tidak bertahan jadi penyanyi karena lagunya udah nggak update lagi, ya. Dan dia memilih jadi dokter. Ya, itulah inflasi. Itulah inflasi. Kalau di Lewiliang 15.000 sampai 20.000, Kak. Oke, Kak Rika, thank you. Bener banget teman-teman, karena harga bakso naik, maka harga sekolah juga naik. Kenapa? Karena ibu guru suka makan bakso. Jadi ibu guru juga perlu naik gaji. Kalau bakso naik, ikutan naik juga dong. Ya, karena anak Balikpapan rata-rata 20-25 yang dorongan. Wow, luar biasa ya. Kalau 15.000 nggak kenyang ya Kak, cuma setengah porsi. Iya bener. Di kehidupan nyata, balik lagi nih ya, ternyata kita nggak cuma bicara tentang harga bakso, tapi harga sekolah juga naik. Ini tahun 2011 ya, 2011 waktu itu SMA masih bayar. Ini yang lama ya, masih yang lama. PTN lebih dari 100 juta itu 2008. Hari ini lebih dari 100 juta pastinya ya. Ini FKUI ya. Ini dari 2011. Sekarang ya kurang lebih sama lah ya. Habisnya sekitar ini. Ya, kalau mau lebih update, googling aja biaya masuk PTN atau biaya masuk UI, itu ada semua ya, UKT, BOP-nya ada semua. Nah, karena ada inflasi, kita perlu berinvestasi. Untuk apa? Agar kita mencari tempat investasi yang bisa mengalahkan inflasi, agar nabungnya nggak banyak-banyak banget gitu. Ya, bayangkan nih, kalau harga bakso naiknya 14%, terus kita nabung di bank yang cuma 2%, ya, itu kita kebalap teman-teman, nggak bisa menyaingi. Ya, kalau ini kan inflasinya mobil sport, investasi juga mobil sport. Nah, kalau kita taruhnya di tempat di bawah bantal atau di bank, inflasinya pakai mobil sport, investasi kita layaknya naik becak, nggak akan kekejar. Karena itu kita harus berkenalan dengan instrumen investasi di uang biru. Tapi kalau mau investasi kita juga harus cek profil resiko kita masing-masing. Sebenarnya seberapa toleransi kita dengan resiko
ya. Kita kalau kita bicara dengan profil resiko, itu kayak kita masuk ke Dufan, dunia fantasi. Ada berbagai macam wahana. Ada yang mulai dari konservatif, yang kayak naik komedi putar, ya, nggak suka yang bergejolak terlalu tinggi, atau mungkin yang moderat seperti Arun Jeram, atau yang agresif seperti Halilintar. Saya nggak akan bahas banyak di sini, nanti karena ada satu sesi khusus lagi tentang investasi dan bagaimana kita menjalankan investasi tersebut, ya. Dengan kita tahu kita tuh seperti apa sih, kita orang yang siap menerima resiko atau kita yang tidak terlalu siap menerima resiko. Kita bisa lihat jenis-jenis instrumen investasi yang ada hari ini. Yang pertama adalah kita lihat reksadana. Reksadana itu apa sih, Kak? Reksadana itu sebenarnya adalah instrumen investasi yang merupakan gabungan dari beberapa instrumen yang dikelola oleh seorang manajer investasi. Dan biasanya ada banyak sekali pilihan-pilihan reksadana, seperti reksadana saham, pasar uang. Nah, nanti kita akan bahas nih satu kelas khusus di kelas basic reksadana. Ya. Reksadana itu bisa sekali dan cocok banget buat teman-teman yang mau nyekolahin anak, buat pendidikan anak 15 tahun lagi atau mungkin 10 tahun lagi, cocok buat reksadana. 5 tahun juga masih cocok. Berikutnya obligasi. Apa sih, Kak, obligasi? Obligasi itu surat utang, tanda penyertaan utang. Kalau di syariah namanya sukuk. Ya, biasanya menerbitkan obligasi ini adalah korporasi atau pemerintah. Nah, kalau yang mau aman, pemerintah. Biasanya kalau obligasi ini terbitkan setahun 2 kali atau 3 kali dan dijual lewat bank. Gimana cara belinya dan sebagainya? Nah, teman-teman bisa browsing aja, gampang gitu ya. Karena itu udah fix rate. Misalnya obligasi atau sukuk SR012, rate-nya 5,2%. Nah, itu udah pasti tuh. Setahun dapat rate 5,2%. Lumayan bisa mengiringi inflasi. Yang berikutnya, kalau ingin dapat yang lebih tinggi lagi bisa ngalahin inflasi, kita harus belajar di saham. Aku nggak suka saham, Kak, gambling. Kita belajar dulu, apa sih saham, bagaimana. Mungkin kita takut karena kita tidak tahu isinya apa. Nanti kita punya kelas khusus basic saham. Ya, nanti semua kelas-kelas ini ada nih, teman-teman. Saya nggak bahas terlalu banyak di sini, karena satu pembahasannya itu bisa panjang, lebar, kali tinggi. Ya. Ada juga yang orang mulai berinvestasi dengan aset-aset yang real. Kalau tadi kan aset finansial ya, reksadana, obligasi, saham. Ini aset real. Aku tuh suka, Kak, kalau asetnya itu bisa dipegang-pegang. Ya, oke, belilah properti. Ya, belilah emas. Ya, ini adalah instrumen-instrumen investasi yang sifatnya aset yang bisa dilihat ya, aset real. Itulah uang biru, teman-teman. Uang biru itu adalah uang investasi agar kita cepat mencapai tujuannya. Tadi yang kita sudah hitung baru 2 nih. Yang pertama adalah pensiun, itu termasuk uang biru ya. Yang kedua adalah pendidikan anak. Apalagi, Kak, yang termasuk uang biru? Yang termasuk uang biru, uang buat haji, umroh juga bisa termasuk ke dalam uang investasi. Dan masih banyak lain. Ya. Setelah uang biru, saya buka dulu nih pertanyaan. Masih ada yang mau tanya nggak seputar investasi? Boleh, pertanyaan apa aja boleh. Nih Kak Putri nanya, Mbak Putri nanya, kalau nabung emas gimana ya, Kak? Oke, nabung emas itu cocok sekali buat kita yang ingin lindung nilai. Jadi emas, saya catat di sini aja ya. Emas itu pergerakannya nggak jauh-jauh dari inflasi, ya. Kalau emas itu nggak jauh-jauh dari inflasi. Bukan saya mana ya, kok nggak muncul di sini. Contoh, ya. Kalau inflasi barang-barang, harga-harga barang-barang itu 4%, maka emas itu kenaikannya nggak jauh-jauh dari 4% setiap tahun. Jadi emas cocok banget buat kita yang ingin lindung nilai. Ya, ingin nilai itu melindungi nilai kita saat ini dan masa datang tetap sama, ya. Sama seperti cerita zaman dulu nih ya. Ketika zaman dulu kita mau berkurban di satu kambing itu adalah 1 dinar, ya sekarang 1 kambing juga harganya tetap 1 dinar. Padahal kita sudah ribuan tahun ya dinar. Tuh.
satu kambing dulu harga 1 dinar, sekarang satu kambing juga harga 1 dinar. 1 dinar itu kalau nggak salah 4,25 gram emas. Jadi kalau beli kambing 4 jutaan, 3,8 udah dapat satu kambing. Ya, seperti itu. Emas bagus buat kita yang berprofil resiko yang konservatif, nggak suka sama pergolakan yang tinggi, dan emas itu bagus buat melindungi nilai, dan emas cocok buat kita yang punya tujuan investasi di bawah 5 tahun. 2 tahun, 3 tahun, oke, kita menabung pakai emas. 3 tahun, oke, menabung pakai emas. Ya, jadi investasi tergantung dari horizon waktunya, panjangnya, profil resiko kita, dan tujuannya kita mau pakai untuk apa. Gitu, Kak. Jadi buat Mbak Putri yang mungkin mau pensiun 5 tahun lagi, emas cocok, Mbak. Mbak, kalau belanja modal termasuk investasi kah? Oke. Ini modal buat dagang ya, berarti buat berbisnis kembali ya, Kak Ayung ya. Kalau modal buat belanja, jadi gini, investasi itu kan kita menginvest sesuatu, keluarkan uang sesuatu untuk masuk ke dalam satu usaha yang menghasilkan. Itulah investasi ya. Jadi kalau nggak menghasilkan bukan investasi, apalagi rugi, namanya investasi bodong. Kalau kita mau investasi di bisnis kita, ya, yang pertama kita pisahin dulu nih pengelolaan keuangan pribadi dengan bisnis. Bedain dulu, ya. Jadi kalau Kak Ayung pingin invest di bisnis Kak Ayung sendiri, itu adalah uang investasi. Betul, itu adalah termasuk uang biru. Dan berharap bisnis ini bertumbuh sehingga memberikan return. Ya. Nah, ketika Kak Ayung keluarkan, misalnya 1 bulan, saya mau buat nambahin modal bisnis saya deh, 1 bulan itu 1 juta. Ya, keluarkan Kak 1 juta dari pengeluaran, dari pendapatan pribadi Kakak, dari hasil gaji, kalau punya gaji, atau mungkin bisnis ini menghasilkan keuntungan balik lagi ke sini, boleh. Ya, dan keluarkan lagi ke sini sebagai uang biru, boleh. Ya. Tapi Kak Ayung bertanggung jawab sendiri nih terhadap kelangsungan bisnisnya. Oh ya, buat teman-teman yang pebisnis, saya sarankan memisahkan catatan keuangan antara pengeluaran pribadi sama pengeluaran bisnis ya. Gitu. Terjawab ya Kak Ayung ya? Ya, oke. Lanjut. Jadi boleh ya masuk uang biru, tinggal digeser aja. Ya. Saya belum hapus nih. Yuk, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya langsung masuk ke agenda yang terakhir. Yaitu adalah, gimana sih Kak, apa yang bikin uang bisa hilang tiba-tiba? Apakah ada tuyul? Apakah ada maling? Atau ada orang yang tiba-tiba minta gitu? Oh, ternyata enggak ya. Ketika ada uang yang tiba-tiba hilang atau pengeluaran yang tiba-tiba, biasanya karena kita tidak punya persiapan masa depan yang disebut dana darurat. Ya, jadi setelah kita belajar, nggak sadar uang yang hilang, iya Bu Trias. Ya, setelah kita pakai 10% buat, saya balik lagi di awal ya, dari uang pertama datang, keluarin buat charity, 60% buat biaya hidup, buat masa depan kita bagi 2, ada uang investasi uang biru minimal 20%, dan kita masih punya satu lagi uang warna hijau. Yes, uang warna hijau itu adalah uang yang untuk mempersiapkan kalau terjadi sesuatu, ya, agar yang lainnya tetap aman. Nah, apa sih Kak uang hijau? Aku nggak ngerti. Yuk kita belajar dari pandemi ini. Di era pandemi ini, itu membangun sebuah kesadaran baru tentang pentingnya dana darurat. Masih ingat nggak dulu di awal pandemi, tahun 2000-an, banyak orang kehilangan pekerjaan. Kehilangan income. Atau mungkin income-nya tadi 100% potong jadi 50%. Saat itu orang mulai galau, mulai bingung. Kenapa? Karena orang Indonesia tidak memiliki dana darurat. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat pemotongan gaji, pada saat income berhenti, biaya yang lain tetap ada. Tetap harus makan, tetap harus sekolah, benar nggak? Tetap harus bayar sekolah anak, tetap harus bayar kontrakan, tetap harus bayar beli makan, bayar listrik, bayar air, semua tetap harus ada. Sayangnya income-nya nggak ada. Sehingga banyak orang pada saat itu kelabakan, cari hutang, jual aset, dan sebagainya.
karena tidak punya dana darurat, ya. Dan sekali lagi, dana darurat itu adalah sebuah perlindungan, melindungi hal-hal yang penting, sama fungsinya seperti helm, seperti gembok, seperti satpam. Ya, sebenarnya kita bukan hal baru lagi untuk membeli sebuah perlindungan, ya. Dana darurat itu ada dua macam. Yang pertama adalah dana darurat yang sifatnya kecil, yaitu yang kita bisa kumpulkan sendiri nih. Dana darurat yang kita bisa kumpulkan sendiri, pastikan kita punya 3-6 bulan pengeluaran kita ya. Buat apa sih Kak dana darurat kecil ini? Ya tadi tuh, kalau kita terpaksa kehilangan pekerjaan, ya di PHK, kemudian kita butuh waktu 3-6 bulan untuk mencari pekerjaan baru, ya kita pakai dana darurat agar kita tetap punya uang merah tetap ada, ya, uang biru tetap ada, uang sekolah anak tetap ada, uang buat investasi tetap ada, dan kita tidak perlu menurunkan lifestyle keluarga kita. 3-6 bulan cukup, ya. Gimana Kak kalau saya sudah berkeluarga? Kalau sudah berkeluarga 6 bulan, 12 bulan jauh lebih baik. 6 bulan atau 12 bulan. Contoh, kalau pengeluaran kita adalah 10 juta, maka dana darurat yang kita harus miliki adalah 30 juta sampai 60 juta. Buat kamu yang masih single, 30 juta oke. Tapi buat kita yang sudah berkeluarga, mungkin 60 juta. Bentuknya bisa tabungan, bisa taruh di deposito, bisa dalam bentuk yang pokoknya gampang dan liquid, bisa dicairkan. Fungsinya tadi, kalau kita kehilangan pekerjaan, kita masih bisa hidup 6 bulan nih, sambil mencari pekerjaan baru atau bisnis baru. Tapi ada satu lagi nih, dana darurat yang sifatnya besar. Gimana kalau besarnya pengeluaran lebih dari 6 bulan? Gimana kalau kita nggak bisa kerjanya lebih dari 6 bulan? Kenapa ya orang nggak bisa kerja lebih dari 6 bulan? Ya, karena seseorang punya kehilangan kemampuan untuk menghasilkan atau kehilangan produktivitas. Jadi ada 3 nih ya, tahapan seorang kehilangan produktivitas. Ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah kehilangan produktivitas yang sifatnya sementara. Yang kedua yang berlangsung lama. Dan yang ketiga adalah yang permanen. Yang sementara itu apa sih? Contohnya kita dirawat di rumah sakit. Ketika kita adalah seorang profesional, kita adalah YouTuber, kita adalah dokter, kita lawyer, pastinya pada saat dirawat di rumah sakit kita nggak bisa praktek, nggak ada income berarti tidak ada uang masuk, ya, kehilangan produktivitas. Nah, itu baru bicara tentang income, tapi ada juga yang berlangsung lama nih, ketika seseorang terdiagnosa sakit kritis. Kalau dirawat di rumah sakit karena DBD yang sekarang hari ini lagi musim, mungkin 1 minggu kelar, 1 minggu sembuh, bisa kerja lagi. Tapi gimana kalau sakit kritis? Sakit kritis itu kayak jantung, stroke, kanker, itu bisa membutuhkan waktu 3-5 tahun untuk recover dan balik lagi. Selama 3-5 tahun itu kira-kira ada nggak ya yang membackup biaya hidup kita? Ya, apakah perusahaan masih tetap mau menggaji kita ketika kita tidak bekerja? Yes, itulah sakit kritis. Dan yang paling atas adalah yang permanen ketika seseorang meninggal dunia. Kalau meninggal dunia, ya pastinya income-nya juga ikut meninggal sama orangnya ya, dan nggak akan dapat income lagi dari kantor. Yuk, emang ketiga hal itu apa sih Kak yang terdampak? Yang pertama, kalau kita dirawat di rumah sakit, yang terdampak itu arus kas kita. Arus kas kita. Oke deh, kalau kita pegawai mungkin 1 minggu nggak kerja, masih digaji sama perusahaan. Tapi kalau kita nggak punya asuransi kesehatan, ya, yang untuk membayar biaya rumah sakit, pastinya arus kas kita akan terpakai, ya, terganggu. Kayak DBD itu 3 hari, 4 hari bisa 10 juta loh teman-teman. Bisa habis kalau gaji 10 juta, bisa habis gaji 1 bulan. Itu baru DBD. Gimana kalau operasi? Bisa habis gaji berbulan-bulan. Banyak banget ya yang habis ya. Itu sebabnya kita butuhkan asuransi BPJS atau asuransi kantor. Atau mungkin asuransi kesehatan swasta nih untuk mengamankan arus kas kita. Belilah asuransi kesehatan. Ya. Contoh, ketika seorang anak salah makan, terus kemudian ususnya jadi meradang dan jadilah appendicitis atau usus buntu, masuklah ke rumah sakit bisa merampok dalam tanda kutip ya, ini tagihan 99 juta loh teman-teman untuk operasi usus buntu. Bagaimana kalau
itu adalah harus ambil dari tabungan kita sendiri yang kita sudah siapkan, wah pastinya berdarah-darah dong ya kita ya. Asuransi, mau BPJS, asuransi kantor, itu sangat membantu pada saat seseorang masuk rumah sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terdiagnosa sakit kritis, yang membutuhkan biaya sangat besar, ternyata bukan yang berimbas bukan cuma untuk biaya rumah sakit loh, tetapi juga bagaimana dengan biaya hidupnya. Karena ketika seseorang fokus pada pengobatan, biasanya dia tidak produktif. Kalau dia lawyer, dia nggak praktek. Kalau dia dokter, dia nggak praktek. Kalau dia pekerja, ada aturan dari tenaga kerja yang menyebutkan jika seseorang tidak bisa bekerja selama 13 di bulan 13 karena sakit kritis, ya di bulan ke-13 dia bisa PHK atau bisa dipensiun dinikan. Menghitungnya adalah pengeluaran bulanan. Ya, kita butuh aset nih. Caranya kita butuh dana darurat. Dana darurat itu seberapa banyak? 3 tahun sampai 5 tahun. Cara ngitungnya pengeluaran bulanan dikali 12 kali 3. Kalau pengeluaran bulanannya adalah 10 juta, maka yang dibutuhkan adalah, oh ini kalau 3 tahun 360, kalau 5 tahun adalah 600 juta. Ya, ini tidak konsisten ya slide-nya ya. Jadi kalau 5 tahun. Jadi yang dibutuhkan adalah 360 juta sampai 600 juta. Nah, kalau yang ini jangan kumpulin sendiri ya, lama. Pakailah asuransi sakit kritis. Ini contohnya ya. Ini contohnya dia sakit apa ya waktu itu kanker nasofaring kalau nggak salah ya, ini anak muda dan benar-benar sudah nggak bekerja lagi karena perusahaannya memberhentikan dia, sampai hari ini masih berjuang kemoterapi. Alhamdulillah ada bekal 500 juta buat biaya hidup dia dan keluarganya. Oke, itu asuransi kondisi kritis. Gimana kalau yang paling atas, Kak? Sumber penghasilannya hilang. Ya, kita butuh namanya asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu bukanlah menggadaikan jiwa, tapi pada dasarnya membackup biaya hidup orang yang ditinggal. Contoh, kalau ternyata seseorang itu adalah pencari nafkah utama, di mana income-nya atau pengeluaran bulannya ada 10 juta, maka dia butuh dana darurat sebesar 1,2 miliar kalau dia ingin backup 10 tahun. Kok 10 tahun sih, Kak? Contohnya gini nih, kalau dia adalah seorang ayah, punya anak yang masih kecil, yang mungkin usianya baru 10 tahun hari ini, maka ayah tersebut harus mengamankan income-nya 10 tahun ke depan, agar jika terjadi resiko di sini, anaknya cukup aman. Kok 10 tahun ke depan? Ya, diharapkan setelah usia 20 tahun, anak ini bisa mandiri, nggak tergantung sama orang tuanya. Itu sebabnya sang orang tua butuh proteksi sumber penghasilan selama 10 tahun. Besarnya adalah 1,2 miliar. Nah, 1,2 miliar ini kita mau tanggung sendiri atau kita pakai insurance? Ya, pakai asuransi jauh lebih murah, ya. Contohnya ini. Ini asuransi 1 miliar, ini pada saat awal pandemi ya. Ini dilakukan oleh seorang ayah yang memiliki anak dan istri. Ya, alhamdulillah ini bisa buat biaya hidup mereka sampai anak tersebut besar. Oke, so hari ini nih buat Sobat Juara yang hadir hari ini, mana sih yang paling penting buat Sobat Juara hari ini? Mengamankan arus kas, mengamankan aset, atau mengamankan sumber penghasilan? Penting semua ya? Oke, kalau penting semua, jangan tanggung sendiri. Pakai asuransi jauh lebih ringan, apalagi asuransi syariah. Ya, kita saling melindungi. Jadi biaya tadi yang beban dana darurat yang besar tadi jangan tanggung sendiri. Kalau yang sedikit bolehlah kita pakai tabungan-tabungan ya. Kita pakai uang hijau tadi sebagian untuk beli asuransi dan satu lagi untuk dana darurat. Kenapa uang hijau ini ada? Agar tujuan keuangan kita tetap tercapai. Ketika sumber penghasilan kita sudah terproteksi, kita punya cukup uang untuk uang merah dan juga untuk menabung pendidikan anak. Yes, itu semua tercapai kalau kita punya uang hijau. Tapi kebanyakan orang itu sukanya sama yang biru, ya. Bicaranya hanya investasi, bicara tentang cuan. Iya, karena kelihatan, ibaratnya rumah, dia tuh atapnya. Tapi jangan lupa,
Ada 3 bagian yang sama pentingnya. Yang pertama uang merah, ini juga penting. Kalau kita bicara tentang investasi cuan, tapi kita gaya hidupnya boros, buat apa? Cuannya nggak akan menghasilkan, pasti buat gaya hidup aja, bener nggak? Kita harus juga punya manajemen anggaran dan manajemen hutang. Terus yang kedua, yang nggak kalah penting, asuransi. Kita bisa mendapatkan keuntungan, investasi, bisa produktif kalau kita ada dan sehat. Dana darurat ini dan asuransi membantu dan memastikan kalau terjadi resiko, kita tetap memiliki investasi buat tujuan keuangan kita, dan kita tetap memiliki uang merah untuk mempertahankan gaya hidup kita. Gaya hidup anak-anak kita, gaya hidup diri kita. Dan yang paling penting dan tidak kalah penting, sisihkan buat zakat, infak, sodakoh. Ini dia, 10% kita keluarkan agar semuanya lebih berkah. Oke, ada pertanyaan di kolom chat nih. Kalau misal habis pensiun tinggal di luar negeri, apakah asuransi kesehatan bisa cover? Bisa Mbak, beli asuransinya di luar negeri, jangan di Indonesia ya. Ada sih asuransi di Indonesia yang bisa cover sampai luar negeri, tapi pastinya biasanya biayanya lebih mahal karena coverage-nya nggak bisa ke satu negara aja. Kalau Mbak Putri pingin nyusul anaknya ke Turki, Mbak Putri anaknya di Turki loh ya. Kita gibah dikit nih. Kalau Mbak Putri pingin nyusul anaknya ke Turki, ada baiknya Mbak Putri beli asuransi kesehatan di Turki, jauh lebih murah pastinya ya. Oh, Turki dan Mesir. Oh ya, belinya di sana aja Mbak, lebih murah. Tapi di Indonesia, ketika Mbak Putri pulang ke Indonesia, Mbak Putri juga harus punya jaminan asuransi kesehatan di Indonesia. Ya minimal BPJS ya. Kalau mau lebih bagus lagi, Mbak Putri juga harus punya asuransi kesehatan dalam negeri. Asuransi kesehatan yang swasta. Gitu. Oke? Terjawab ya Mbak Putri ya. Benar, asuransi kesehatan itu number one, habis itu asuransi sakit kritis kalau kita masih ada orang bergantung hidup sama kita, dan juga yang terakhir jangan lupa membeli asuransi jiwa yang nggak kalah pentingnya. Jadi tricolor of money itu meliputi semuanya. Kita nggak cuma ngomong cuan, karena cuan itu bisa habis kalau cuannya banyak buat bayar rumah sakit. Kita nggak cuma ngomongin tentang gaya hidup, karena gaya hidup ini juga bisa hilang dan bisa nggak ada kalau kita hilang income atau hilang pendapatan. Tapi kalau kita gabungkan semuanya, ini kayak puzzle rumah. Jadi kokoh nggak sih rumahnya, lengkap semua ya, ada dinding, ada atap, ada, oh cantik banget, ada cerobong asapnya juga nih ya. Itulah tricolor of money. Ingat tricolor of money? Saya tulis lagi di sini, siapa tahu ada yang lupa ya prosentasenya ya. Saya pakai warna yang sesuai. Oke, ingat yang pertama setelah dapat uang, keluarkan dulu buat zakat, infak, sodako 10%. Ya, terus kemudian pakai biaya hidup nggak banyak-banyak, cuma 60% aja, saya pikirnya cukup ya. Terus jangan lupa cari tujuan investasi, dan investasi minimal di 20%. Dan lindungi diri kita, lindungi kemampuan kita mencari income, lindungi juga terhadap resiko-resiko dengan dana darurat dan asuransi besarnya 10% dari income kita. Kalau ini dijaga dan ini tetap dijaga prosentasenya, insya Allah kita bisa mencapai semua tujuan finansial kita. Dan tahun depan pada saat kita lebaran, teman-teman masih punya dana darurat yang cukup. Yang kedua, ya, Lebaran tahun depan kita bisa anggarkan dari sekarang ya. Kalau kita pingin liburan pada saat Lebaran, nabungnya dari sekarang, masukin ke dalam uang merah sebagai cicilan tabungan untuk liburan pada saat Lebaran. Dan buat teman-teman yang sekarang mau nyekolahin anak, nggak perlu pusing lagi, siapkan uang warna birunya sebesar minimal 20%. Oke. Jelas ya? Kalau jelas, lanjut. Nah, jangan sampai ini terjadi. Jangan ulangi penyesalan orang-orang ini dalam hidup kalian semua. Menyesal karena ketika usia 20 itu nggak mulai-mulai nabung ya dan berinvestasi. Maunya senang-senang, mau YOLO, mumpung masih muda deh mau nonton konser NCT dulu. NCT ya, sekarang mau datang ya?
Terus maunya explore dulu Indonesia kayak teman-teman lainnya tuh ya jalan-jalan. Lihat anggarannya dulu. Jangan juga teman-teman menyesal karena ketika usia 30 tahun nggak mulai-mulai membangun sumber income baru. Merasa income sekarang sudah cukup. Hello guys, kita punya namanya makhluk inflasi, kita punya kebutuhan yang banyak. Ya mungkin hari ini yang Anda sudah bekerja tempat bagus, ya mungkin memikirkan alternatif income lain nih ya di tempat lain. Nanti di Juara juga ada webinarnya. Dan juga menyesal karena di usia 40 masih punya utang yang belum lunas. Akhirnya cash flow-nya defisit, sedangkan kebutuhan anak makin besar. Anak mau masuk kuliah. Ya, anak kuliah hari gini ya, itu dapat uang saku minimal UMR Jakarta loh. Dan jangan sampai kita menyesal pada saat usia 50, tabungan pensiun kita nggak cukup. Karena dulu mikirnya, udah ada dari kantor, udah ada dari BPJS Tenaga Kerja, ngandelin tabungan pensiun, akhirnya kita lupa menghitung. Nah, hari ini kita hadir, insya Allah teman-teman horor ini tidak hadir dalam kehidupan teman-teman. Ya, benahi keuangan kita dan insya Allah kita akan memiliki keuangan lebih sehat dan lebih baik setelah Lebaran ini. Oke, tidak penting buat apa yang kita tahu hari ini, tapi yang paling penting apa yang teman-teman Sobat Juara akan lakukan setelah sesi Tricolor of Money hari ini. Di kelompok uang merah, teman-teman sudah melihat nih, kalau uang merahnya udah 80% atau 60% lebih, apa saya perlu punya tambahan penghasilan ya? Agar persentasenya jadi turun. Apakah saya perlu mengontrol pengeluaran sesuai batas wajar ya? Agar uang merah saya turun. Apakah saya harus perlu membedakan keinginan dan kebutuhan? Yes, itu pasti ya. Apakah saya perlu menyusun anggaran? Apakah perlu saya menyusun sebuah metode agar uang merah saya nggak kebablasan? Itu uang merah. Di kelompok uang biru, mungkin ada beberapa teman-teman yang ingin melakukan action selepas sesi ini. Melunasi hutang konsumtif kah? Kemudian mulai membeli properti, logam mulia untuk investasi, mulai belajar saham. Nah, ini ada nanti webinarnya ya. Saya hari ini nggak ngerti Kak tentang saham. Mulai belajar. Mulai menyiapkan dana pensiun dan pendidikan anak dengan reksadana. Itu juga ada nanti ya kelasnya. Di kelompok uang hijau, ada yang mulai tersadar, oke Kak, aku kayaknya harus punya dana darurat nih, aku harus kumpulin dari sekarang. Yes, 3-6 kali, kalau nggak bisa 6 kali, 3 kali dulu deh, nggak bisa 3 kali, 1 kali dulu deh, yang penting kita punya, ya, sambil kita terus tingkatkan dana darurat kita. Terus kemudian kita juga mengevaluasi nih, Kak, aku tuh punya asuransi Kak, tapi kira-kira asuransinya penting nggak ya? Mungkin saatnya untuk mengevaluasi asuransi yang dimiliki hari ini apa, ya. Nah, ini juga bisa konsultasi dengan para FA Juara. Dan yang berikutnya, miliki asuransi kesehatan yang cukup sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau hari ini teman-teman cukup happy dengan BPJS, nggak apa-apa. Kalau punya stok sabar yang banyak, bolehlah pakai BPJS. Kalau masih muda dan ngantrinya masih bisa panjang dan kuat ngantri, silakan pakai BPJS. Tapi kalau teman-teman merasa tidak cukup nyaman, artinya teman-teman harus menambah dengan asuransi kesehatan swasta. Banyak kok murah-murah di luar sana, banyak sekali asuransi kesehatan swasta. Dan paling penting nih di uang hijau, selain punya dana darurat, kita juga harus punya asuransi jiwa yang sesuai dengan uang pertanggungan kita. Jangan sampai nih, kalau asuransi itu kan kayak ban mobil ya, ban serep. Mobil kita Pajero, ternyata ban serepnya itu ban serep Agia, mohon maaf ya, tapi kan size-nya juga beda nih. Nggak bisa jalan teman-teman. Ya, kita punya gaya hidup yang membutuhkan uang pertanggungan 1 miliar, ternyata kita punya cuma 100 juta, ya bisa sih, tapi cuma berapa bulan bertahan hidup selesai. Yuk, evaluasi lagi, review lagi, kalau yang masih punya konsultan finansial atau agentnya, silakan hubungi agentnya, buka lagi polisnya, tapi kalau enggak, coba cari financial advisor Juara yang akan membantu bagaimana mengevaluasi asuransi dan jiwa yang sudah teman-teman miliki. Ya, dan ternyata kita tahu aja nggak cukup loh. Kita perlu berubah. Hari ini momentum kita untuk berubah. Teman-teman mau pakai ini untuk perubahan, suatu perubahan yang lebih baik, atau hanya lewat begitu saja? Ya, hari ini
ya, ini adalah momen yang baik untuk kita masuk ke next step berikutnya. Kita punya bootcamp Millennial Financial Changer Trilogy, ada 3 kelas ya. 3 kelas yang akan hadir hari ini saya ya, kita akan masuk ke financial health check up, termasuk saya juga nanti akan bantu teman-teman untuk mengelola sedikit manajemen resikonya ya. Terus kemudian kalau teman-teman mau belajar saham, ingin tahu saham itu apa sih, kita akan mulai belajar saham dengan pemula dari awal sekali dengan Kakak Yandri. Ya, dia seorang praktisi saham, juga seorang associate wealth planner, dan juga ada Kak Gita nih yang akan bicara tentang reksadana. Reksadana dari awal, gimana cara milihnya, gimana caranya saya berinvestasi di reksadana, nanti Kak Gita akan bahas karena beliau adalah praktisi reksadana dan juga konsultan reksadana. Nah, mereka semua akan hadir dalam acara 3 hari ini, dan biasanya ini yang akan dibahas. Yang pertama kita akan bahas financial check up, ya, akan mengetahui kondisi keuangan kita seperti apa hari ini, kemudian kita lakukan perbaikan apa, menyiapkan landasan yang baik untuk berinvestasi. Terus yang kedua kita mengenal investasi reksadana. Di mana saja reksadananya, apa saja jenis-jenis reksadana, gimana cara mulainya, dan juga saham untuk pemula. Nah, saham itu apa, investasi sahamnya di mana, gimana kalau saya mau mulai berinvestasi saham, saya nggak suka gambling, tapi saya juga ingin belajar saham, nah itu semuanya akan dibahas ya. Dan untuk ketiganya tadi, biasanya kita membuka kelas itu satu-satu ya, satu-satu dengan normal price itu sekitar 497 untuk ketiganya. Ya, ini sudah termasuk kita dapat kalkulator risk profile nilainya 150.000. Kemudian kita dapat financial map tools nilainya 100.000. Kita juga dapat e-book. E-booknya ada 3, Tricolor of Money, ada 5 kesalahan umum dan pengelolaan uang, dan ada 6 jebakan pensiun buat anak muda. Itu akan kita berikan secara free. Dan itu dibanding dengan harga 497. Cuma kita itu kalau masing-masing. Kemudian kita bundling lagi, kita press lagi ya dengan 97.000. Dan ini juga teman-teman nggak perlu bayar sebesar ini. Ya. Pada siang hari ini teman-teman akan dapat penawaran khusus cukup dengan 50.000 saja. 50.000 saja teman-teman bisa dapatkan semuanya termasuk 3 kelas tadi, murah banget ya. Dan begitu juga semua tools-tools dan e-book yang ada, kita akan berikan semuanya. Caranya gimana sih? Caranya tinggal klik aja jadijuara.id. Nanti teman-teman langsung dapat link menuju pendaftaran tadi ya. Dan hari ini teman-teman yang hadir hari ini sangat beruntung ya karena dapat special price, penawaran spesial. Jadi teman-teman bisa dapatkan semuanya dan langsung action. Jadi nggak cuma sekedar tahu, tapi kalau buat pendidikan anak, saya mau taruh reksadana apa ya? Belajar reksadana. Semuanya akan dibanding dalam 3 hari, ya. Tanggalnya tanggal 3, 4, dan 5. Ya, kita balik ke slide lagi. Nah, tadi ya. Nah, ya. 3, 4, 5 Juni jam 19.30 sampai jam 21.00. Ya, nanti kita akan ketemu lagi di sesi ini dan pastinya jangan lewatkan harga khusus ini hanya 50.000 untuk yang mendaftar hari ini. Nanti saya tunggu sampai jam 24.00 nanti ya hari ininya ya. Catat dulu jadi.juara.id. Oke. Untuk materi hari ini cukup ya. Kalau ada pertanyaan boleh yuk kita diskusi lagi tentang materi hari ini di Q&A boleh. Tadi banyak yang nanya tapi di chat ya nanyanya ya, udah terlanjur pegang chat ya. Ya udah, bolehlah di chat juga boleh. Yuk. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau diskusi atau mau sharing apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan? Boleh yuk.